tiga ayat, Pak. 150. 138. Wali kuli itu 1 sampai 8. Potangkan 3 ayat sampai 150 potang. Berarti 151. Baca. Iya mantap, ayat hafal. Iya. 151 lah. Potang wali kuli lah. Potang. 151 lah. Potang ali kuliu, masalah menghadap orang menakan wajah ke Masjidil Haram potang. Di akunyo di tafsirnya. Kama arsalna. Potang membahas masalah kiblat potang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah As-Sunnah serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Kata Allah, setiap umat
memiliki arah ketika menjalankan sholat. Ada umat Yahudi, umat Nabi Musa, ada umat Nasrani, Oh iya, kasih ini. umat Nabi Isa, ada umat-umat yang lain. Ya, umat Yahudi menghadapkan mukanya ke Masjidil Aqsa, ya, termasuk umat daripada Nasrani, dan umat lain memiliki kiblat yang dituju oleh hati mereka. Nah, jadi setiap umat itu, kata Allah, memiliki arah menghadap ketika menjalankan sholat, seperti umat Nabi Ibrahim dan umat Nabi Ismail. Nah, keduanya itu menghadap Ka'bah sewaktu bersolat, sedangkan Bani Israel menghadap Masjidil Aqsa, dan orang-orang Nasrani menghadap ke timur. Kalau awak menghadap di Indonesia ke mana? Nah, ke barat. Ya, di barat letaknya Ka'bah itu. Oleh karena itu, apa pula alasan orang-orang menentang kebenaran dari Allah yang tidak membenarkan pengalihan kiblat umat Islam, dan apa pula sebaliknya, pengalihan kiblat itu dijadikan isu, dijadikan masalah besar, ya, untuk mencela Nabi Muhammad dan agamanya. Maka masalah kiblat itu merupakan hak masing-masing dari umat beragama, karena bukan mereka yang menetapkan, tapi Allah yang memerintahkan. Tawalli wajhaka satral masjidil haram. Apalagi jika kiblat atau arah salat itu bukan sesuatu agama, ya, itu hanya sesuatu ketetapan Tuhan. Maka sebagaimana tadi halnya masalah tauhid, keimanan, keesaan kepada Allah, masalah iman, ya, hari bangkit, hari pembalasan, ya. Karena itu dalam masalah kiblat wajib kita menyerahkan kepada wahyu, ya. Gak mungkin orang yang jauh di timur sana disuruh, ya, menghadap kiblat yang jauh di barat. Maka
soal bilangan sholat, kadar bagian nisab yang wajib dizakati itu ketentuan Allah. Karena tidak sama. Apa tidak sama? Rezekinya. Di Madinah itu godang rezeki yang godang dasarnya. Tapi di Indonesia kocoknya, alih-alih padi. Kocoklah zakatnya. Nah jadi dikatakanlah, oleh sebab itu segeralah kamu berlomba-lomba dalam kebajikan. Yang penting ketaatan kamu. Kemudian dikatakanlah yang bahwa kamu hanya diminta patuh, bukan masalah besar, bukan masalah kecil, ya. Maka oleh sebab itu dikatakanlah yang mendapat petunjuk ikutilah petunjuk Allah. Ya, jangan sombong hanya menuruti hawa nafsu, menyampingkan kebenaran adalah orang yang angkuh dan sombong. Itu sebenarnya berlomba-lomba menuju kejahatan, karena sombong itu menimbulkan permusuhan, menimbulkan caci, ya, menimbulkan sakit hati kepada orang yang dihina. Nah, di mana saja kamu bermukim, bertempat tinggal, Allah akan menghadirkan kamu dihisab. Wah, pulau dunia Allah. Kalau umpamanya orang salah au dihisab dan di Maroko, si tua punya tak kamu susu Jawa lah. Tak ada buat siap potong lah si kocok siap tak bisa. Nah, jadi terimalah, ya, di mana saja Allah berada mengumpulkan kamu semua. Maka bertempat tinggal Allah akan menghadirkan, ya, kamu dengan hisab, dengan perhitungan amal kita. Apa saja yang kamu lakukan selama hidup di dunia, maka pastilah kamu nantinya akan dikumpulkan, dimintai pertanggungjawaban atas segala amal perbuatan kamu. Jadi kadang-kadang laki kita enggak di depan kita diminta pertanggungjawaban, jauh sana, ya, karena perangainya lain. Maka orang yang bermasalah dengan gotah, di mana lagi dan banyak masalah gotah tuh. Orang bermasalah dengan dengan bosi, maka dikumpulkan di daerah-daerah bosi. Mana orang yang bermasalah dalam ikan, maka dikumpulkanlah dia di daerah yang memproduksi, yang menghasilkan ikan. Jadi setiap kelompok tadi dihisab sesuai dengan usaha mereka, sesuai dengan hasil kerja mereka. Maka itulah keadilan. Ayat ini mengandung janji baik
bagi orang yang taat kepada perintah Allah. Ayat ini mengandung janji baik kepada orang-orang yang patuh kepada Allah. Ada janji buruk, yaitu dikirim ke neraka. Ada janji jahat yang dikirim ke surga. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa itu. Gak payah memindahkan uang salaawu yang ke Bakabunggota ke Thailand. Iya, Thailand ke Bakabunggota kan? Itulah yang disebut di sini, ya, orang-orang yang berbuat durhaka akan dihisab oleh Allah di mana Allah suka. Jadi yang tu tak bisa monjol ke ayah, bisa monjol ke amal lah, tanggung diri sendiri. Jadi Allah berkuasa mengumpulkan semua pada hari pembalasan, walaupun saat itu di dunia mereka bertempat tinggal di negeri yang sangat jauh dari kampung aslinya waktu dia hidup di dunia. Perintah Tuhan berlomba-lomba dalam kebajikan ini masih secara menjiwai global dan akan dijelaskan di dalam ayat nanti 177 surat ini. Dengan ayat ini seolah-olah Allah berkata kepada orang-orang yang berbuat fitnah, yang bisa dipengaruhi oleh fitnah mereka mengenai masalah kiblat. Sesungguhnya intisari agama adalah cepat-cepat melakukan kebajikan. Jadi cepat-cepat bertobat. Jangan tunggu-tunggu. Kalau ditunggu-tunggu nanti jauh. Ya, pemeriksaan azabnya jauh. Karena lama-lama lari-lari, lama pemeriksaan amalnya. Jadi jangan sampai amal kita paling akhir diperiksa. Kamu lihat Muhammad dan pengikutnya lalai berbuat kebajikan, ataukah dia dan pengikutnya itu orang-orang yang berlomba-lomba menuju kemuliaan dan segala keutamaan. Sebaiknya kamu tinggalkan perdebatan itu, perdebatan hari berhisab itu ditinggalkan, ya, dan ikutilah keutamaan agama. Apa keutamaan agama? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan segera bertobat pada Allah. Jangan ditunggu-tunggu, ya, perbuatan-perbuatan buruk makin berjujur-jujur. Dan dari mana saja engkau datang, berasal dari Amerika, dari India, dari Belanda, dari China, dari Indonesia, maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Tuhan mengulangi perintah ini sekali lagi untuk menjelaskan bahwa menghadap kiblat adalah hal yang umum, yang biasa, ya, segala zaman dan tempat. Tidak tertentu hanya bagi orang
negeri dan tidak khusus untuk orang yang tinggal di kampung-kampung halaman yang jauh di dusun-dusun. Demikian pula tidak tertentu hanya untuk sholat yang dikerjakan Nabi Muhammad dikala datang meminta penglihatan kiblat dari Masjidil Haram, ya, dari Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram. Jadi ibu yang dirahmati Allah, kita diperintah menghadap kiblat, ya, orang Islam ke Makkah, orang Yahudi Nasrani ke Masjidil Aqsa. Karena situlah Nabi mereka diutus, ya, banyak agama diutus di sana, disuruh menghadap Masjidil Aqsa. Hanya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang disuruh menghadap Masjidil Haram di Makkah. Karena Nabi meminta supaya umatnya disuruh salat menghadap Masjidil Haram di Makkah atau Ka'bah. Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan kalau nabi-nabi lain mempunyai kiblat, maka Nabi Muhammad umatnya berhak mendapat kiblat sendiri. Nah, Tuhan, ya, menjelaskan terhadap segala yang kita lakukan, Allah pasti membalasnya, ya. Kemudian Allah memerintah kita menghadap ke Masjidil Haram, ya. Kemanapun kita menghadap, pahalanya sama. Kemanapun kita menghadap, maka kita adalah menghadap Allah. Karena Allah, ya, di mana saja bisa kita menghadapnya. Dan beliau telah mengutus rasul-rasul untuk, ya, mensucikan jiwa umatnya, mengajarkan kitab, hikmah, serta apa yang belum kita ketahui. Nah, itulah ibu yang dirahmati Allah. Umat itu tidak boleh saling mencaci Yahudi, Nasrani, Islam, karena kiblat itu adalah ketentuan Allah. Tak tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi